我认输。形成类似障眼法的用诡异的身法，防备将会传遍整个大陆。眼下的很快，手将最深龙背手。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode keempat. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Yaoyao telah ikut bersama dengan Yuan karena kakek Chang Yuan yang telah meminta bantuan kepada Yuan untuk menjaga Yaoyao, serta Yaoyao juga mau mengajari ilmu kepada Yuan mengenai kaligrafi Yuan, yaitu sebuah teks kekuatan. Singkat cerita, pada akhirnya Yuan pun mengikuti sebuah kompetisi yang dimana kompetisi itu sebenarnya telah diatur oleh murid lain bernama Qin Yao, yang bisa dibilang kompetisi itu telah dicurangi, tetapi untungnya berkat peningkatan kekuatan Yuan sekarang, Yuan tetap bisa memenangkan kompetisi pertamanya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yuan yang telah usai memenangkan pertarungan sebelumnya. Sang pengawas pertarungan pun juga memberikan pengumuman bahwasanya pertarungan telah dimenangkan oleh Yuan. Semua orang yang menonton pertarungan itu sangat kaget karena mereka tak menyangka jika Pangeran Yuan bisa memenangkan pertarungan itu. Yang padahal sepengetahuan mereka bahwasanya Pangeran Yuan belum bisa membuka inti meridiannya. Bagaimana bisa mengalahkan seseorang yang telah memiliki 3 inti meridian? Yuan juga mendapatkan ucapan selamat dari seorang teman laki-lakinya bernama Zhao Ling. Yue datang ke tempatnya Yuan, ia juga merasa sedikit jengkel kepada Yuan karena ternyata Yuan telah merahasiakan bahwasanya Yuan telah membuka kekuatan kultivasinya. Yuan meminta maaf dan dirinya juga beralasan bahwasanya dirinya terlalu sibuk berlatihan sampai lupa untuk memberitahu kepada Yue. Hal itu pun membuat Yue merasa sedikit kesal tetapi tidak terlalu marah kepada Yuan. 你藏得可真深呐！ 这不是一直在苦修，没来得及跟你说吗？ Sedangkan di tempat dari Ciyue sekarang, Ciyue bersama rombongannya merasa sangat bingung kenapa Yuan bisa memiliki kekuatan meridian. Karena sepengetahuan mereka, Yuan tidak bisa membuka kekuatan inti meridiannya. Kenapa tiba-tiba saja Yuan sekarang bisa menggunakan kekuatan kultivasi? Rombongan Ciyue pun curiga bahwasanya Yuan kemungkinan telah menggunakan suatu cara rahasia untuk bisa membuka kekuatan kultivasinya. Tetapi Ciyue tidak terlalu khawatir dengan Yuan karena mau bagaimanapun juga Yuan sekarang inti meridiannya masihlah sangat lemah. Walaupun ia telah memiliki kekuatan inti meridian tersebut, tetapi jika dibandingkan dengan mereka semua yang telah melatih kekuatan kultivasi mereka sejak lama, maka inti meridian mereka akan jauh lebih besar daripada milik Yuan. Rombongan Ciyue lainnya juga percaya dengan hal itu, serta Ciyue berharap kepada Lin Feng nantinya dapat memberikan pelajaran kepada Yuan dalam kompetisi ini, karena Lin Feng merupakan orang yang cocok untuk bisa mengakhiri pertarungannya Yuan. Lin Feng setuju dengan hal tersebut, bahkan ia juga berharap kepada Yuan bahwasanya Yuan tidak dikalahkan oleh orang lain selain dirinya sendiri, karena ia ingin menjatuhkan Yuan menggunakan tangannya sendiri. 他的开麦程度应该不高，先前那一脚分明动用了元气，在遇到我之前，你可别被别人干掉。 Kembali ke tempatnya Yuan sekarang melihat ke arah dari rombongannya Ciyue dan Yuan pun menyadari bahwasannya Lin Feng ternyata memiliki hubungan dengan Ciyue. Jadinya Yuan sekarang juga harus berhati-hati kepada Lin Feng. Yue bertanya kepada Yuan sudah berapa inti meridian yang telah dibuka oleh Yuan. Yuan menjawab bahwasanya dirinya hanya telah membuka 2 inti meridiannya. Yue merasa bahwasanya dengan kekuatan 2 inti meridiannya Yuan dan juga ilmu pengetahuan dengan tulisannya Ji Yuan milik Yuan, kemungkinan Yuan bisa melewati kompetisi ini bahkan bisa mencapai ke tingkatan 10 besar. Lalu pertarungan pun kembali berlanjut dengan giliran sekarang Yue yang akan bertarung melawan seorang murid bernama Zhou Fan.
Yang untungnya dalam pertarungan itu Youwei bisa memenangkan pertarungan dan lalu pertarungan lainnya kembali berlanjut dengan para murid lain yang saling bertarung satu sama lain. Setelah beberapa pertarungan, giliran Lin Feng untuk bertarung dalam pertarungan tersebut. Dalam pertarungan itu, Lin Feng bisa menghajar lawannya sampai Lin Feng bisa memenangkan pertarungan itu dengan mudah tetapi sangat keji. Karena dalam pertarungan itu, Lin Feng dengan kasarnya berusaha untuk mencederai lawannya. Bahkan sampai lawannya kalah, Lin Feng tetap menghajar lawannya yang hal ini pun membuat Yuan sangat kesal. Dan anehnya dalam pertarungannya Lin Feng, kenapa sang wasit tidak menghentikan pertarungan pada lawannya Lin Feng sudah terjatuh, yang artinya di sini kemungkinan bahwasanya sang wasit dalam pertarungan ini telah disogok oleh rombongannya Ciyue juga. Untungnya setelah Yuan menatap kepada sang wasit tersebut, sang wasit itu pun mau menghentikan pertarungannya, dan lalu Yuan juga dengan segera menyelamatkan orang yang telah ditindas oleh Lin Feng. Sekarang pun kompetisi telah melewati babak pertama dan sekarang pun kompetisi akan lanjut kepada ronde kedua, yang dalam pertarungan ini masih sama dengan pertarungan sebelumnya, yaitu murid melawan murid. Pertama adanya pertarungan Lin Feng, kedua adanya pertarungan Youwei. Yang singkat cerita dalam pertarungan itu pada akhirnya giliran Yuan kembali untuk melanjutkan pertarungan. Tetapi sebelum pertarungan dimulai tampak Ciyue yang berbicara kepada Xiyu, yang dimana Xiyu ini merupakan lawannya Yuan selanjutnya. Ciyue menyuruh kepada Xiyu untuk dalam pertarungan nanti melawan Yuan, Xiyu diminta untuk segera menghabisi Yuan dalam pergerakan yang cepat. Xiyu menerima perintah itu dan lalu pertarungan antara Yuan dan juga Xiyu pun dimulai. Baru saja pertarungan mereka dimulai, Xiyu langsung membuka inti meridiannya ke tingkatan keempat maju menyerang ke arah Yuan. Untungnya Yuan dengan pergerakan yang cepat bisa menghindari serangan Xiyu dan juga menyerang balik Xiyu. Sampai pada akhirnya dalam pertarungan itu Yuan menggunakan teknik naganya, yaitu dengan tangannya Yuan mengeluarkan cahaya naga berwarna emas. Tetapi waktu Yuan mengeluarkan serangan itu, Xiyu ketakutan dengan serangannya Yuan dan ia memegang kepalanya. Hal ini pun membuat Yuan merasa kasihan kepada Xiyu dan Yuan pun menghentikan serangannya sebelum serangannya dilepaskan ke arah Xiyu. Yuan menyuruh kepada Xiyu untuk menyerah dalam pertarungan ini karena jika tidak maka dirinya akan melanjutkan serangannya kepada Xiyu. Xiyu ketakutan dengan ancamannya Yuan, ia pun mengatakan menyerah dalam pertarungan ini dan pertarungan pun dimenangkan oleh Yuan. Setelah Yuan memenangkan pertarungan itu, kompetisi pun berlanjut dengan pertarungan ronde ketiga, yang dimana pada ronde ketiga ini peserta sudah hanya tersisa 20 orang saja. Dan dari 20 orang tersebut hanya 10 orang yang akan bisa dinaikkan ke tingkatan 10 besar. Dan bagi mereka yang bisa mencapai tingkatan 10 besar, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk memilih perguruan tinggi mereka. Dan lalu sang pengawas pertarungan pun mengumumkan pertarungan bahwasannya pertarungan pertama dalam kompetisi ketiga ini adalah pertarungan antara Yuan melawan Lin Feng. Dan ternyata di sini benar bahwasannya pengawas pertarungan ini telah bekerja sama dengan Ciyue untuk memilih lawannya Yuan agar Yuan kalah dalam kompetisi ini. Semua peserta yang mendengar itu pun merasa cukup bingung kenapa Yuan mendapatkan musuh yang cukup sulit, yaitu Lin Feng. Karena Lin Feng sendiri telah berada di tingkatan meridian keempat sedangkan Yuan masih berada di tingkatan kedua. Tentu saja hal ini membuat pertarungan tidak menjadi seimbang karena Lin Feng jauh lebih kuat daripada Yuan. Ketua Chu juga merasa heran kenapa pertarungan ini sangat tidak adil, seperti adanya seseorang yang telah mengatur bracket pertarungan. Ketua Chu pun menyuruh kepada bawahannya untuk memeriksa hal ini. Lalu Yuan bersama dengan Lin Feng sama-sama mereka berdua memasuki arena pertarungan. Yue masih belum bisa menerima bracket dalam pertarungan ini karena terlihat sekali bahwasannya pertarungan ini berat sebelah. Tetapi sang pengawas pertarungan memarahi kepada Yue karena Yue yang telah mengganggu jalannya pertarungan. Yuan menenangkan kepada Yue bahwasannya Yuan tidak keberatan dengan hal ini. Yuan juga sedikit menyinggung Lin Feng yang telah bekerja sama dengan Ciyue untuk menjatuhkan dirinya. Tetapi Yuan mengatakan bahwasannya hal tersebut tidak akan berhasil. 肯定是有人在捣鬼。眼中就只有你周元。
Lin Feng semakin kesal mendengar hal tersebut, lalu pertarungan antara Yuan dan juga Lin Feng pun dimulai. Yang dalam pertarungan mereka berdua terjadi peraduan serangannya sangat sengit dan juga cepat, seperti seolah-olah mereka seimbang dalam pertarungan. Hal ini pun membuat orang-orang yang menontonnya sangat kaget karena mereka tak menyangka jika Pangeran Yuan dapat menyimbangi Lin Feng. Yang dalam pertarungan itu juga Yuan menggunakan kekuatan barunya yang disebut dengan pergerakan naga emas, yang dimana pergerakan naga ini merupakan teknik yang telah diajarkan oleh Yaoyo kepada Yuan, membuat pergerakan Yuan sangat cepat seperti teleportasi. Setiap serangan yang hampir mengenai ke arah Yuan, Yuan bisa berpindah tempat sesuka hatinya. Bahkan Yaoyo bisa menjamin kepada Yuan bahwasanya teknik pergerakan naga ini hanya akan mengenai rambutnya Yuan saja, tidak sampai mengenai bagian tubuhnya Yuan. Artinya selama Yuan bisa menggunakan teknik pergerakan naga ini, maka tidak ada orang yang bisa untuk menyentuh Yuan. 形成类似障眼法的。用诡异的身法。 Tetapi di tengah pertarungan itu, Lin Feng mengaktifkan kekuatan meridian keempatnya, membuat kekuatan fisik dan juga kecepatannya Lin Feng jauh berkali-kali lipat lebih cepat. Yang hal ini tak disangka membuat pergerakan naganya Yuan bisa disusul oleh Lin Feng. Sampai pada akhirnya juga Lin Feng berhasil memukul Yuan, yang untungnya Yuan bisa menahan serangannya Lin Feng menggunakan teknik kekuatan runnya, yaitu tulisan besi, membuat tubuhnya Yuan dilindungi oleh tulisan besi tersebut. Tetapi tak disangka Lin Feng telah mengantisipasi hal itu dengan dirinya memiliki sebuah teknik unik. Lin Feng mengeluarkan sebuah aura kekuatan berwarna ungu yang bentuknya seperti bola, yang ternyata bola ungu milik Lin Feng bisa menyerap kekuatan rune milik Yuan, membuat Yuan pun merasa kerepotan karena dirinya tidak bisa menyerang sembarangan ke arah Lin Feng. Sampai pada akhirnya seluruh kekuatan rune besinya milik Yuan akibat waktu yang telah berlalu. Dan juga karena sebelumnya Lin Feng telah menyerap kekuatan runnya Yuan, membuat Lin Feng bisa menggunakan serangan balik kepada Yuan, yaitu kekuatan rune besinya Yuan, membuat kondisi pertarungan ini pun dipojokkan oleh Yuan. Dengan serangan bola ungu yang mengandung kekuatan rune besinya Yuan menyerang ke arah Yuan, Lin Feng berniat untuk mengalahkan Yuan menggunakan teknik ini agar Yuan dipermalukan karena telah kalah dengan tekniknya sendiri. Untungnya walaupun Yuan dipojokkan, Yuan pada akhirnya bisa menghindari setiap serangan dari Lin Feng. Hal ini pun membuat Lin Feng merasa kesal kepada Yuan, dan Lin Feng langsung kembali menggunakan kekuatan meridiannya ke tingkatan keempat untuk maju menyerang ke arah Yuan. 防备将会传遍整个大地，殿下的很快。 Yuan juga dengan segera mengaktifkan kekuatan meridiannya tingkatan kedua untuk menahan pukulannya Lin Feng. Untungnya kekuatan Yuan berhasil menghentikan pukulan Lin Feng, membuat Lin Feng pun terpental. Pertarungan mereka kembali berlanjut dengan Yuan sekarang berbalik menyerang ke arah Lin Feng menggunakan tulisan Yuan bertipe kekuatan, yaitu dengan sebuah serangan pukulan melambangkan harimau. Tidak berhenti sampai di sana, Yuan juga menggunakan dua teknik naganya, yaitu teknik penghisap naga dan juga pukulan naga. Dengan teknik penghisap naga, Yuan mengumpulkan kekuatannya, yang lalu setelah dikumpulkan ia letakkan di bagian tangannya. Yang lalu dengan pergerakannya cepat, Yuan maju ke arah Lin Feng menggunakan pukulannya menyerang ke arah Lin Feng. Yang setelah pukulan itu dilepaskan, Lin Feng pun tidak tersadarkan diri. 手，将 碎山，龙背手。 Pertarungan pun sekarang telah dimenangkan oleh Yuan, membuat semua orang pun bersorak atas kemenangannya Yuan. Ketua Chu merasa cukup bangga dengan kekuatan Yuan karena bisa memenangkan kompetisi pertarungan ini. Sedangkan Ketua Peiyun merasa kesal karena Lin Feng yang telah kalah dalam pertarungan, dan juga merasa bingung kenapa Yuan yang masih berada di tingkatan meridian kedua bisa mengalahkan Lin Feng yang telah berada di tingkatan meridian keempat. Ketua Chu menjawab bahwasanya pertarungan ini tidak hanya bergantung kekuatan kultivasi saja, tetapi juga bergantung bagaimana cara otak bekerja untuk menghadapi situasi tertentu. Sang wasit yang telah disogok oleh Ci Wei pun merasa sangat kesal karena Yuan yang telah memenangkan pertarungan ini, tetapi ia mau tidak mau mengumumkan bahwasanya pertarungan ini telah dimenangkan oleh Yuan.
Yuan pun menyambut kemenangan ini dengan sangat bahagia. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode keempat bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我认输。形成类似障眼法的。种诡异的身法，方位将会传遍整个大陆。殿下的很快。